Maranatha, Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus pasti datang, dan Tuhan Yesus segera datang. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita baca di dalam Efesus 2 ayat 13 sampai 14. Pendeta Wanda akan membukakannya bagi kita semuanya. Efesus 2 ayat 13 sampai 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseturan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang spesial. Dan orang Yahudi itu adalah umat yang spesial di bumi ini. Dan saya percaya, saudara-saudara, bahwa kiblat dari zaman itu adanya di Yerusalem. Adanya di Yerusalem itu di Israel. Bukan di Amerika, bukan di Rusia, di Cina, tapi itu ada di Yerusalem. Itu saudara bisa membacanya nanti di atau mempelajarinya di kitab Wahyu ya. Lalu bagaimana dengan orang non-Yahudi? Saudara-saudara, kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu orang non-Yahudi itu sering disebut orang asing, orang kafir, gitu ya. Jadi kafir itu tuh dari itu ya, dari orang Israel yang menyebut orang non-Yahudi itu orang kafir, orang najis, gitu ya. Bahkan orang Yahudi itu setelah bertemu dengan orang non-Yahudi itu mereka harus membasuh tangannya, membasuh, mungkin mandi itu ya, sebelum mereka berangkat ke tempel atau bait Allah. Sedang di dalam Alkitab Perjanjian Baru, orang non-Yahudi itu sering disebut Gentile atau orang non-Yahudi, begitu ya. Lalu bagaimana sejarahnya kok ada orang Yahudi dan orang non-Yahudi? Itu dari kata etnos atau etnis itu ya, suku, ras. Idenya itu dari suku, bangsa, dan bahasa. Dan saudara-saudara, peristiwanya itu dimulai setelah banjir Nuh itu terjadi. Kemudian anak-anak Nuh itu berkembang biak. Saudara bisa membacanya di dalam Kejadian 11, di mana Tuhan itu mencerai-beraikan mereka dan mengacaukan bahasa mereka. Seluruh dunia itu terdiri dari orang-orang yang belum orang-orang yang dari berbagai bahasa bangsa gitu ya. Jadi belum ada yang namanya itu orang Israel, orang Yahudi atau bangsa Israel. Kemudian saudara-saudara, Tuhan itu memulai rencananya yang indah itu dengan memanggil seseorang dari kota Ur yang bernama Abram, yang kemudian dia berganti nama menjadi Abraham. Di dalam kitab Kejadian 17, Allah itu membuat perjanjian dengan Abraham. Tuhan juga berfirman kepada Abraham bahwa Tuhan itu akan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Maksud saya Abraham, melalui Abraham akan muncul sebuah bangsa. Melalui bangsa itu akan tumbuh sebuah tunas atau benih. Kemudian perjanjian antara Tuhan dengan Abraham itu diteruskan kepada anak Abraham, yaitu Ishak. Saudara bisa membacanya di dalam Kejadian 26 ayat 3. Lalu perjanjian antara Abraham itu diteruskan kepada anak Ishak, yaitu Yakub. Saudara bisa membacanya di dalam Kejadian 28 ayat 13 dan Kejadian 35 ayat 11 sampai 12.
kita tahu bahwa kemudian Yakub itu berganti nama menjadi Israel. Yakub itu mempunyai 12 anak yang kemudian dikenal sebagai suku, ya, 12 suku Israel. Dan kita tahu bahwa Yesus itu muncul dari salah satu suku Israel itu, yaitu suku Yehuda. Jadi saudara-saudara, janji Tuhan itu digenapi. Kita bisa membacanya di dalam Galatia 3 ayat 16, bahwa tunas atau benih yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus. Saya akan membacakannya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang. Dan keturunanmu yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Efesus 2 ayat 13 itu mengatakan bahwa kamu dulu jauh, tetapi sekarang dekat karena Kristus. Saudara-saudara, kita tahu bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama, Allah itu berdiam di dalam bait-Nya, yaitu di Yerusalem. Dan tentu saja hanya orang-orang Yahudi saja yang bisa berkomunikasi dan bisa bertemu langsung dengan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang mempunyai kerajaan bumi dan kerajaan surga. Saudara-saudara, di dalam Daniel 9 ayat 7 dan di dalam Yesaya 57 ayat 19 itu yang dimaksud dengan orang-orang yang dekat itu adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan orang-orang yang jauh itu adalah kita, saya dan saudara, orang non-Yahudi atau Gentile. Lalu kenapa orang Yahudi itu disebut orang yang dekat? Pertama, hanya orang Yahudi saja yang dipilih, dipanggil Allah untuk menjadi umat kesayangannya. Dia itu adalah anak kandung Allah. Kemudian, hanya orang Yahudi saja yang mempunyai akses untuk bertemu langsung dengan Allah di bait Allah. Karena di bait Allah itu ada Shekinah glory yang ada di Yerusalem. Shekinah glory artinya Allah berdiam di bait Allah itu. Kemudian hanya orang Yahudi saja yang mempunyai perjanjian kekal dengan Tuhan. Allah itu hanya memilih orang Yahudi untuk menjadi nabi dan para rasulnya. Nabi dan para rasulnya itu sebagai alat komunikasi antara Allah dengan umatnya. Allah itu menyampaikan firman-Nya hanya melalui orang-orang Yahudi. Jadi saudara-saudara, kalau sekarang ada orang mengatakan bahwa saya ini rasul, saya ini nabi, itu adalah pembohong besar. Karena nabi dan rasul itu hanya orang Yahudi. Amin. Amin. Lalu bagaimana kita itu disebut orang non-Yahudi atau Gentile, disebut orang yang jauh itu, saudara-saudara. Begini, orang Gentile atau orang non-Yahudi itu tidak bisa mengenal Allah yang benar. Tentu saja orang Gentile, kalau maksud saya orang non-Yahudi itu tidak bisa mendekati Allah karena orang non-Yahudi itu adalah kelompok orang asing, orang kafir atau bangsa pagan, begitu ya. Kelompok orang yang tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Orang non-Yahudi itu tidak mempunyai perjanjian seperti yang Allah lakukan kepada Abraham dan keturunannya.
orang non-Yahudi ini tidak mempunyai keistimewaan seperti orang-orang Yahudi. Tetapi saudara-saudara, di dalam Efesus 2 ayat 13 tadi dikatakan bahwa kita orang non-Yahudi itu sudah dekat. Yang dahulu kita ini jauh, tapi sekarang kita ini sudah dekat. Rasul Petrus menegaskan bahwa meskipun orang-orang non-Yahudi itu jauh, mereka itu tidak ditinggalkan. Karena Yesus tidak menginginkan seorang pun binasa. Tetapi Yesus menginginkan agar semua orang itu bertobat dan menerima keselamatan. Karena apa? Janji keselamatan, janji pengampunan di dalam Kristus itu untuk orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Amin. Amin. Saudara bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang dekat adalah orang Yahudi dan orang yang jauh adalah orang non-Yahudi, yang mana mereka itu sudah dipersatukan karena darah Kristus. Jadi saudara-saudara, darah Kristus itu adalah penggenapan dari ritual penebusan yang dilakukan oleh umat Israel setiap hari raya Yom Kippur, di mana imam besar itu akan mempersembahkan darah binatang untuk menebus dosa-dosa umat Israel. Bukan hanya dosa dari imam besar itu, tetapi dosa dari umat Israel. Tapi di dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah maka tidak ada pengampunan. Saudara-saudara, penebusan yang dilakukan oleh orang Israel atau bangsa Israel ini tidak efektif. Karena apa? Karena mereka itu melakukan setiap tahun. Dan setiap tahun, setiap hari Yom Kippur itu mereka melakukan yang namanya penebusan dosa. Dan itu hanya untuk orang Yahudi saja. Karena Bait Allah itu adanya di Yerusalem. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah melakukan penebusan dosa dengan mempersembahkan darahnya yang kudus, darahnya yang tidak bercacat celah untuk menjadi korban bagi umat manusia. Bukan saja hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang non-Yahudi. Ibrani 7 ayat 27. Sesudah Yesus itu mati, maka tidak ada lagi persembahan korban yang harus dikorbankan untuk menebus dosa umat manusia. Hanya Yesus. Darah Kristus itu adalah persembahan korban yang murni. Sekali untuk selama-lamanya. Darah Kristus itu sanggup untuk menebus dosa-dosa umat pilihan. Amin. Amin. Saudara-saudara, di bait suci yang adanya di Yerusalem itu, kalau orang non-Yahudi itu letaknya itu ada di luar tembok begitu, tembok bait suci, bait Allah. Dan mereka itu tidak boleh mendekat, apalagi masuk ke dalam bait suci. Tetapi saudara-saudara, keadaannya itu sekarang itu sudah berubah total. Karena apa? Karena darah Kristus. Jadi tidak ada jarak. Jadi penghalang yang memisahkan antara orang non-Yahudi dengan Allah itu telah
disingkirkan. Orang non-Yahudi yang dulu jauh telah dibuat dekat oleh Allah. Bukan dengan usaha atau jasa dari orang non-Yahudi, tetapi karena darah Kristus. Amin. Saudara-saudara, di dalam Lukas 15 ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Kemudian dia itu pulang kembali ke pangkuan bapaknya. Saudara-saudara, saya dan saudara itu adalah anak-anak yang hilang, yang tidak tahu tujuan hidup kita, dan kita tidak tahu bagaimana kita ini untuk pulang. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Kita ini tidak mempunyai pengertian untuk mengenal Allah. Tetapi saudara-saudara, Bapa yang kasih itu, dia itu melihat, dia itu mengasihi kita, sehingga Bapa itu memilih, Bapa itu menyambut kita untuk pulang di dalam kasih dan di dalam darah Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita baca di dalam Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara-saudara, Efesus 2 ayat 14 itu adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya di dalam Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Saya akan membacanya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudara, Yesus itu adalah Prince of Peace. Yesus itu adalah Raja damai. Artinya apa? Dia itu adalah pemimpin yang sejati, yang akan memberikan kedamaian di bumi ini. Sekali lagi, saya mau tegaskan. Yesus itu adalah pemimpin yang sejati yang akan memberikan kedamaian di bumi ini. Artinya apa? Ketika Yesus Kristus nanti menjadi raja di kerajaan 1000 tahun atau Messianic Kingdom, Yesus yang akan memerintah. Yesus yang akan menjadi raja. Raja damai. Selama berapa tahun? 1000 tahun. Itulah pengharapan kita, saudara-saudara. Kita nanti akan bersama-sama dengan Sang Raja Damai itu, yaitu Yesus Kristus, untuk memimpin di dalam kerajaan 1000 tahun. Amin. Saudara-saudara, saya ingat ketika, mungkin juga saudara, ketika saudara itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka damai sejahtera itu ada di dalam kehidupanmu. Amin. Karena Sang Damai Sejahtera itu adalah Kristus Yesus. Yesuslah yang memberi damai itu. Yesuslah yang memelihara damai sejahtera itu di dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Yesus adalah Raja Damai yang mempersatukan atau merekonsiliasi orang percaya Yahudi dan orang percaya non-Yahudi. Di dalam Kristus, kita orang percaya itu mempunyai pengharapan yang sama. Di dalam Kristus, orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu menyembah Allah yang sama.
Di dalam Kristus orang Yahudi dan non-Yahudi itu mempunyai penebus yang sama. Di dalam Kristus orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu mempunyai juru selamat yang sama. Amin. Amin. Saudara-saudara, di dalam Efesus 2 ayat 14 itu ada kalimat pembatas, tembok pemisah. Ada berbagai orang teolog itu menafsirkan bahwa tembok pemisah ini adalah secara beberapa orang merujuk bahwa tembok pemisah itu adalah tembok yang ada di Bait Suci yang ada di Yerusalem, yang mana di mana tembok itu memisahkan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang berada di luar tembok Bait Suci. Tetapi saudara-saudara, pandangan ini tidak valid karena Paulus tidak mengacu kepada Bait Suci yang ada di Yerusalem. Walaupun saat surat Efesus ini ditulis, tembok maksud saya tempel itu masih ada ya. Ada juga orang menafsirkan bahwa tembok pemisah itu adalah tirai di Bait Suci yang ada di Yerusalem, yang mana antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Tetapi saudara-saudara, itu adalah tirai, bukan tembok. Ada juga beberapa rabi mengatakan bahwa tembok itu adalah pagar di sekitar hukum-hukum Yahudi, begitu ya. Tetapi saudara-saudara, struktur dari kata-kata Yunani ini menunjukkan bahwa tembok pemisah itu menggambarkan bukan penghalang fisik, tetapi permusuhan spiritual antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Orang percaya Yahudi dan orang percaya non-Yahudi seharusnya itu tidak mempunyai permusuhan lagi. Karena apa? Karena kita dan orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus itu sudah dipersatukan di dalam Kristus melalui pengorbanan darah Kristus di atas kayu salib. Amin. Saudara bisa membacanya di dalam Efesus 2 ayat 16. Saudara-saudara, ingat saudara-saudara, kita dahulu adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kita bahkan tidak bisa mempunyai pengertian akan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal anak Tuhan. Bisa mengenal Tuhan, begitu ya. Sama seperti anak yang hilang. Tapi saudara-saudara, kita ini sudah menjadi orang yang dekat. Dahulu jauh, tetapi sudah dekat. Bahkan kita orang percaya memanggil Tuhan yang kita sembah itu dengan sebutan apa? Bapa di surga. Bukankah ajaib? Bukankah sungguh apa ya? Saya sangat bersyukur, bahkan ketika saya menyelidiki firman ini, saya sampai menangis begitu ya. Karena apa? Kita itu adalah orang-orang yang dipilih. Kita itu adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan sendiri. Amin. Jangan menyia-nyiakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu harganya mahal, saudara-saudara. Darah Kristus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita terus berjuang. Saudara-saudara, kalau ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Saya tidak setuju, saudara-saudara. Karena hidup ini adalah perjuangan. Kita harus terus berjuang di dalam keselamatan yang kita sudah dapatkan. Amin. Kita harus terus berjuang di dalam kebenaran sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Amin.